Halo dokter-dokter semuanya, selamat siang. Nah, kita mau undang dokter Kani ya. Nah, dokter Kani lagi join dulu. Sebelumnya kenalin, saya dokter Gigi Elizabeth Yunita, SPKG. Saya manajer edukasi dari Rekoden. Halo dok. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Ya, semoga dokter gigi di seluruh penjuru Indonesia dalam keadaan sehat semuanya. Sehat. Ya. Di rumah dok? Iya, selalu di rumah. Enggak lah. Apalagi sekarang di Jakarta kan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Oh iya. Nah, ini dok, jadi pada siang ini kan kita mau bahas tentang profesi dokter gigi di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, terus dengar-dengar juga nih dokter dinobatkan sebagai ketua Satgas APD PDGI. Wah, itu keren banget dok, keren banget. Statusnya udah. Nah, itu bisa dijelasin nggak dok? Gimana tugasnya tuh apa? Terus sebenarnya lebih ke dokter gigi itu harusnya gimana nih dalam kondisi yang sekarang ini, apakah boleh praktek atau enggak? Kalau praktek harus gimana? Gimana dok? Nah, jadi PDGI kan PDGI sekarang ini udah mengeluarkan surat edaran yang nomor 2776 bulan Maret kemarin ya. Itu surat tertanggal 17 Maret 2020. Jadi sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya tentang pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi virus COVID-19 ini. Jadi ada beberapa poin yang memang jadi concern PDGI, yaitu yang pertama ada 10 poin. Yang pertama, kita harus melakukan screening terhadap semua pasien sesuai dengan prosedur ya. Mulai dari pasien itu mulai dijadwalkan sebelum kedatangan sampai akhir selesai itu juga itu ada prosedurnya ya. Terus merujuk pasien yang diduga infeksi virus COVID-19. Jadi kalau memang dia sudah misalnya datang, kita cek suhunya, terus suhunya lebih dari 37,5 derajat, terus kita anamnesa, ternyata dari anamnesa memang mungkin habis dari luar negeri yang negara endemik ya, atau atau pernah terpapar ya, berkontak dengan suspek atau minimal PDP gitu ya. Nah itu mungkin bisa kita rujuk gitu ya. Terus selain itu menunda tindakan segala macam, menggunakan alat pelindung, melakukan prosedur cuci tangan, pasien diminta berkumur, pembersihan alat kedokteran gigi dengan sodium hipoklorit, terus pembersihan area lingkungan kerja, sama pakaian digunakan selama praktek diganti sebelum pulang ke rumah. Nah ini juga harus yang harus dipikirkan nih. Jadi kalau kita setelah praktek nih ya, setelah praktek kita sebelum pulang ke rumah kita ganti baju dulu. Jadi di tempat praktek itu kita ganti baju, sudah ganti baju kita pulang ke rumah itu ya ini lagi mandi lagi ya, terus baru kita pakai ganti baju lagi yang bersih. Bisa. Jadi yang selama ini mungkin pada saat praktek masih istilahnya kita biasanya praktek tuh santai ya dok ya, pakai APD mungkin seadanya. Ada juga yang kita praktek ya pakai baju yang kita pakai aja, mungkin nggak pakai scrub, pakai jas gitu. Nah ini benar-benar kita yang harus bikin step dari kita persiapan mau praktek, mau terima pasien itu segalanya jadi
luar biasa ini ya. Kalau misalkan yang nggak biasa mungkin jadi ribet. Cuman memang untuk keselamatan kita sendiri ya dok ya. Benar-benar. Memang ya apa ya, jadi ribet banget sih. Itu harus benar-benar dipikirkan. Ada sampai dokter gigi itu ada yang bukan merenovasi ya, tapi menyesuaikan lah dengan ya, ada yang pasang exhaust sampai 2 gitu segala macam. Ya jadi benar-benar ya niat banget sih memang, untuk dia harus diniatkan untuk keselamatan kita bersama. Iya betul. Terus kan kemarin-kemarin juga ada ini dok, kita sekitar sebulan terakhir lah ya, 3 minggu terakhir ini banyak tuh di grup WA mungkin ya. Jadi ada yang wah ini PDGI menghimbau supaya dokter gigi itu nggak praktek atau hanya menerima kasus emergensi. Nah itu gimana dok? Sebenarnya apakah kita boleh praktek? Apakah enggak? Kalaupun boleh, sejauh mana? Itu coba boleh dijelaskan ya dok? Ya jadi sebenarnya bukan larangan ya, tetapi memang himbauan ya sebaiknya sih teman-teman di teman-teman dokter gigi di seluruh Indonesia, walaupun hanya berupa himbauan, sebaiknya kita bersama-sama mematuhi himbauan tersebut, walaupun memang di luar itu masih banyak yang praktek. Kita tidak melarang dokter gigi itu untuk praktek di masa pandemik ini, tapi yang harus dijadikan catatan bahwa ketika kita berpraktek, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya. Dan lebih baik kalau misalnya praktek itu memang kasus-kasus yang emergensi aja gitu loh. Itu ada di surat edaran PDGI yang kedua juga. Apalagi kita disuruh ini ya, di PDGI cabang disuruh mendata dan mengawasi praktek kedokteran gigi di cabangnya masing-masing gitu. Ini pengawasan dalam arti ya, kalau memang misalnya dokter gigi tersebut ternyata menggunakan APD yang tidak lengkap, ya pasti kita tegur lah gitu ya. Kita tegur. Kalau memang nggak mengikuti juga, bisa kita kita beri peringatan keras dan segala macam. Oke, malah ada juga tentang klinik APD ini dong. Ya. APD ini jadi standarnya untuk dokter gigi itu level berapa dok? Level 3. Level 3. Jadi walaupun kita hanya menangani kasus emergensi, tetap tuh APD harus level 3. Ya, jadi level 3 itu pokoknya ketika kita membuka mulut pasien itu pasti level 3. Kecuali kita konsultasi ya. Kalau konsultasi tidak perlu sampai APD yang level 3 gitu. Ketika pasien yang buka mulut itu pasti level 3. Walaupun ya misalnya tidak menggunakan high speed ultrasonic scaler atau handpiece, tetap level 3 gitu. Ya, berarti dicatat semuanya. Level 3. Kita harus siapin level 3 sebelum kita berangkat praktek. Betul. Gitu. Oke. Terus nah, jadi memang dari setiap spesialisasi pun udah ngeluarin ya dok ya, yang termasuk kasus emergensi di bidang masing-masing tuh seperti apa aja gitu. Nah ini berarti ini kebetulan saya dapat titipan pertanyaan juga nih dari dokter Meli. Nah ini pertanyaannya itu tadi dok, jadi apabila dokter gigi dan perawat udah menggunakan APD lengkap level 3, apakah sudah boleh melakukan semua tindakan perawatan gigi atau tetap terbatas pada hanya pada kasus yang emergensi aja? Ya, jadi kembali lagi
dari himbauan PDGI bahwa kita memang disuruh untuk menunda praktek. Kalaupun tidak kita diharuskan untuk berpraktek, kita harus ber-APD lengkap ya. Selain ber-APD lengkap, kita mengerjakan kasus-kasus hanya emergensi. Ya karena kalau kita tahu ya dokter gigi itu memang istilahnya dua alat yang paling penting utamanya memang handpiece dan ultrasonic scaler ya. Ya, betul. Nah, dua itu kalau digunakan baik itu misalnya kan ada juga alat yang low speed atau high speed ya. Itu tetap selama itu ada putaran gitu ya, itu akan menghasilkan aerosol. Nah, aerosol ini yang berbahaya karena ketika pasien itu walaupun dia belum positif ya, tetapi misalnya dia karier ya, belum terdeteksi positif tetapi dia karier. Nah, itu dropletnya sudah mengandung virus dari COVID ini. Nah, dan sekarang kita juga nggak tahu ya, ini pasien tuh apakah ada virus atau enggak, kan kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nah, makanya kita menganggap pasien itu karier, semua karier. Jadi sebenarnya sih dari awal supaya kita tuntut waspada. Iya, dari awal pun sebenarnya udah diajarkan tentang itu ya dok ya, saat kita kuliah tuh universal precaution. Betul. Nah, ini universal precaution-nya udah tahap yang lebih tinggi lagi ya dengan adanya COVID-19 ini. Terus jadi dulu cuma kita cuci tangan segala macam, sterilisasi alat. Kalau ini sampai kita memakai alat yang kita sebelumnya nggak membayangkan ya, modelnya kayak astronot seperti itu kan? Iya. Jadi benar-benar yang harus diupayakan kita setiap kerja tuh. Si pasien ini memang ada istilahnya potensi untuk membawa virus atau penyakit gitu ya dok ya. Nah ini dok, kebetulan ada pertanyaan dari Dokter Prima Sariyakni. Nah ini pertanyaannya, dok, kalau Om sendiri gigi goyang derajat 3 tanpa penyakit pendahulu, APD ada level 3 kecuali boot. Boleh dibantu dicabut nggak dok? Ya maksudnya boleh dilakukan tindakan nggak? Ini APD level 3 udah lengkap, tapi nggak punya boot. Gimana dok? Goyangnya derajat 3 nih dok. Sebenarnya boot kalau boot itu ya masih bisa kita gantikan misalnya dengan shoes cover gitu ya. Boot itu masih bisa kita gantikan dengan shoes cover. Selama kasus tersebut memang pasien itu ada keluhan, itu bisa dilakukan gitu. Ya misalnya kan kalau goyang ya otomatis pasti mengganggu ya, makan juga nggak nyaman, kesenggol jadi sakit, ya itu bisa kita kondisikan bahwa itu bisa kasus darurat. Jadi termasuk kasus emergensi dan boleh dilakukan tindakan perawatan. Oke, makasih dok pertanyaannya. Kemudian, ini dok, kan kemarin ini sempat minggu lalu nih BNPB ya mengeluarkan pernyataan sebaiknya dokter gigi dan spesialis THT. Dokter spesialis THT sebaiknya nggak praktek dulu. Nah sebenarnya yang berhak mengeluarkan aturan dokter gigi dan spesialis yang lain tuh bisa praktek atau enggak itu sebenarnya siapa yang punya wewenang? Kalau seperti itu ya pemerintah gitu ya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kita kan bidang kesehatan sudah pasti Kementerian Kesehatan. Jadi kemarin itu memang pernyataan Kepala BNPB itu meminta kalau bisa Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan aturan yang berisi agar dokter gigi dan
dokter spesialis THT itu tidak berpraktek. Memang ya kita mengerti lah, karena saat ini sudah 6 dokter gigi yang wafatnya itu atau meninggalnya itu dihubungkan dengan COVID-19 ya. Memang ada yang positif, ada yang ketika itu masih sudah statusnya PDP ya. Terus THT sampai saat ini sudah 3 orang. 3 orang yang meninggal. Jadi kalau digabung itu ada 9 dari total. Kalau dokter umum itu, kalau yang beredar sih itu ada 30, tapi ternyata itu 30 itu ada yang juga tidak berhubungan dengan COVID-19. Jadi saya nggak tahu data terakhir kemarin itu dokter itu 19 ditambah 6 kita 25 ya. Dokter itu 19. Tapi dok, sebenarnya untuk yang kasus dokter gigi yang menjadi korban dari COVID-19 ini, sebenarnya ada juga yang mereka terpapar COVID-19 bukan karena praktek ya dok ya? Ya, ada yang bukan karena praktek. Jadi ada yang memang baru pulang dari luar negeri ya, pergi ke negara yang memang endemik COVID-19 gitu ya. Terus kalau yang lainnya ada yang memang ada yang hampir semuanya itu dari praktek, tapi juga ada yang memang kontak dengan ini ya, dengan bukan karier, sudah positif. Okay. Ya, kayak seperti ada ini ya, dokter gigi yang di Bogor itu ya, sebelumnya memang kontak dengan pasien positif COVID-19 wali kotanya ya, ketika itu di Bogor. Ya, kemudian ya kita sama-sama ini ya dok ya, mendoakan semoga dokter-dokter gigi yang wafat karena COVID-19 ini diterima amal ibadahnya. Amin. Oke. Kemudian dok ada pertanyaan lagi. Ini ada ini. Yang kemarin meninggal itu ada santunan dari negara dan juga CSR gitu. Jadi kemarin kita diminta data 6 orang dokter gigi. Alhamdulillah sudah semua datanya ada, termasuk ahli warisnya ya. Jadi mudah-mudahan paling tidak bisa membantu dan menunjukkan bahwa negara memang aware dan peduli terhadap tenaga kesehatan yang meninggal. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi nih dari dokter Arini. Nah, katanya jika pasien datang dengan 4 gigi anterior atas patah, gimana nih dok? Kenapa? Jika pasien datang dengan 4 gigi anterior atas patah, gimana dok? Ini sebenarnya kasus emergensi estetik ya dok? Iya. Jadi ya kalau pasien itu menimbulkan keluhan, ya keluhannya dalam arti ini ya, kita menghilangkan utamanya itu rasa sakit dulu. Ya kita hilangkan rasa sakit. Paling tidak, saya juga nggak yakin juga sih. Misalnya kita bicara masalah estetik ya, apakah dental lab itu buka gitu kan? Ya betul. Ya paling kita dengan misalnya crown sementara atau bridge sementara gitu.
Nah, ini yang pasti sekali lagi APD-nya harus lengkap. Iya. Ya. Soalnya saya sendiri sebagai SPKG nih, misalkan dengar gigi anterior atas patah, nah ini pertanyaan udah kena pulpa enggak? Wah, kalau kena pulpa kan harus endo, PSA. Nah, PSA-nya itu boleh dilakukan atau enggak? Gitu dok. Gimana nih? Tapi itu termasuk emergensi sih ya. Kalau misalkan udah menimbulkan sakit berarti udah masuk emergensi ya dok ya? Kalau sudah menimbulkan sakit ya udah pasti itu emergensi. Yang penting menghilangkan rasa sakit itu aja dulu ya. Walaupun misalnya jadinya nggak bagus, seperti itu. Mungkin nanti crown-nya bisa dibikin setelah wabah COVID reda, setelah lab pada buka. Gitu ya dok? Sudah pasti tuh, ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Dokter Anggi Ratri. Nah dok, apakah ada gambaran klinis yang khas yang timbul di dalam mulut penderita COVID-19 ini? Manifestasi dalam mulutnya berarti ya? Manifestasi dalam mulutnya secara spesifik sih seperti seperti kasus-kasus yang lain ya, memang ada beberapa yang ini IPM banget ya pertanyaannya. Ya jadi ini memang juga jadi catatan buat kita. Sebentar. Tadi pertanyaannya dari Dokter Anggi Ratri. Oke, iya tapi memang sih kita kan karena kita tuh menerima pasien kan nggak tahu ya apakah dia positif atau enggak, karena kita kan nggak melakukan rapid test sama semua pasien kita kan. Jadi mungkin ada baiknya kalau misalkan kita tahu, kita udah curiga nih pas pasien buka mulut, wah ternyata ada penampakan ini. Nah mungkin kita jadi lebih aware. Ya, jadi kalau gambaran yang khusus sih enggak, tapi memang saya pernah baca di jurnal mana, biasanya permukaan lidahnya itu keputih, ada gambaran keputihan, terus ada peradangan gusi serta mulut, dan lebih kering gitu loh. Terasa di mulutnya itu terasa lebih kering. Yeah, nanti saya coba cari jurnal pendukungnya. Yang pernah saya baca itu permukaan lidahnya ada keputihan, terus ada peradangan gusi serta mulut terasa lebih kering. Oke, karena dari gejala COVID-19 sendiri kan yang utamanya adalah tenggorokan kering gitu ya dok ya. Betul. Jadi memang dengan tenggorokan kering udah pasti rongga mulut pun serostomia gitu ya dok ya, kering juga. Mudah terjadi peradangan ya. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dok dari Dokter Sinta Ambar. Hai Dokter Kani, kalau crown lepas tapi tidak menimbulkan sakit gimana dok? Nah, gimana dok? Ya, ya sama aja kalau ini. Ada dokter gigi yang juga nanya saya, dok ini ada kasus saya nanggung gitu kasusnya udah jadi ada yang tinggal insersi, ada yang ya udah inilah, ada yang sudah PSA ya, tinggal pengisian gitu, atau sudah pengisian tinggal restorasinya. Nah kalau saya selama itu bisa ditunda, tapi kalau memang tidak bisa ditunda ya silakan, tetapi dengan catatan memang sekali lagi APD harus lengkap. Karena kalau APD tidak lengkap ya, tidak ada APD, itu sama aja bunuh diri. Iya betul. Tapi
Iya, saya jadi kebayang juga misalkan kita udah bikin crown, udah tinggal insersi, kalau ditunda, wah itu bisa nggak masuk, nanti harus bikin lagi. Mungkin bisa nggak masuk. Gitu. Tapi memang sih dok, benar, dibandingkan kita bunuh diri, kita harus siap APD dulu ya dok ya? Iya. Gitu. Oke. Kemudian, nah ini dok, jadi memang sebenarnya masih banyak yang mikir-mikir nih, sebenarnya kita lebih amannya nggak praktek atau praktek. Nah ini bisa dibantu pencerahannya nggak dok? Selain tadi nih, misalkan mau praktek kan berarti kita harus persiapannya banyak nih, dari persiapan tempat kita praktek, dari manggil pasien, terus pasien di ruang tunggu gimana, kemudian di ruangan setelah pasien pun kan kita disinfeksi ruangannya tuh harus ekstra nih. Jadi sebaiknya gimana nih dok? Kira-kira langkah-langkah apa aja yang harus kita siapin? Kalau kita memang terpaksa harus praktek gitu ya, ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah ini kebetulan kan Dokter Kani juga sebagai Ketua Satgas APD PB PDGI, jadi makanya nih kita undang untuk diskusi live buat ini juga mencerahkan pikiran dokter-dokter gigi se-Indonesia yang masih bertanya-tanya mungkin dok, gimana? Jadi ada beberapa yang memang harus kita persiapkan. Kita mulai dari pasien sebelum pasien tiba di klinik, terus ketika pasien datang, terus pada saat pasien menunggu panggilan, terus pada saat pasien duduk di dental unit, terus juga setelah selesai. Jadi yang pertama itu sebelum pasien di klinik, kita harus menanyakan pasien gitu ya, pasiennya keadaannya seperti apa, apakah dia ada batuk pilek gitu ya, atau demam, terus apakah pasien itu baru pulang dari luar negeri, apakah pasien pernah kontak gitu ya. Ya tapi tetap aja memang anamnesa ini kita harapkan pasien jujur ya. Kadang kalau ditanya kayak gini supaya dia bisa dirawat, dia nggak jujur. Nah itu yang jadi membuat kita ya kalau dia tidak ada kalau dia karir sih tidak karir sih nggak apa-apa. Ini yang bahaya kalau dia karir kan gitu ya. Ya, jadi ini sesuai juga dengan surat edaran dari PDGI ya dok ya. Kita harus melakukan anamnesa awal, bahkan sebelum pasien itu datang ke ruangan praktek. Jadi ini sebaiknya, apakah kita harus konsultasi via online dulu gitu dok? Mungkin via WhatsApp. Jadi pasiennya mungkin dikonsultasi dulu. Itu berarti harus pas pasien hubungi, ditanya ada keluhannya apa, kemudian kalau termasuk kasus emergensi baru kita tanya anamnesa itu ya dok ya. Nah terus untuk jam kunjungan pasien nih. Yang pasien datang ya. Nah, ini jam kunjung pasien juga benar-benar harus diatur. Berarti sesuai reservasi gitu ya dok ya. Ya sebelum jadi sebelum masuk ke ruang tunggu itu pasien sekali lagi karena udah kita tanya nih, udah kita anamnesa ketika dijadwalkan gitu ya. Nah pas pasien datang kita tanya lagi. Terus kalau bisa yang penunggunya itu ya satu orang gitu loh. Kan kadang gitu kalau yang nganter itu kan ya kalau biasanya yang banyak itu pasien anak ya, pasien anak gitu ya, keluarga ya, adik kakaknya diajak gitu karena memang libur gitu kan. Iya. Nah itu kita harus berikan pengertian di awal gitu ya, kita kasih tahu bahwa dibatasi gitu. Terus pasien harus dicek lagi, dianamnesa sekali lagi, terus diperiksa suhunya dengan termogan gitu ya. Terus kalau dia kurang dari 37,5 derajat
itu boleh kita perkenankan untuk masuk. Terus kalau di atas itu ya kita sebaiknya meminta pasien itu menunda, ya, atau kita minta untuk pergi ke klinik, rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu. Terus pasien misalnya tidak pakai masker, kita kasih masker. Tapi kalau sekarang sih udah kewajiban ya. Iya betul, karena kemarin ini udah ya dari himbauannya dari Bapak Presiden sendiri ya Dok ya, karena kemana-mana keluar rumah pun kita harus pakai masker ya. Ini kita di dalam rumah ya Dok ya, jadi nggak pakai masker nggak apa-apa. Nggak pakai masker, kalau masker nggak kelihatan. Iya betul. Harus disediakan juga hand sanitizer. Nah, gitu. Jadi hand sanitizer di sebelahnya itu, kalau sekarang kan lihat cuma hand sanitizer ya, tetapi di sebelahnya itu kita tempel juga cara cuci tangan. Betul. Jadi cara memakai hand sanitizer. Ya kan sebenarnya sama aja dengan cara pencucian tangan. Jadi kan itu yang saya ngelihat nggak ada gitu loh. Jadi salah satu edukasi kita ke pasien kita tempel juga cara cuci tangan. Iya, jadi mungkin sih memang kalau misalkan untuk kita tenaga kesehatan cara cuci tangan kita udah khatam ya, udah sampai mungkin udah mimpi gitu. Tahu. Ya, cuman kalau apalagi yang paling susah itu biasanya pasien anak-anak gitu, suruh cuci tangan lama tuh nggak bisa, susah. Jadi memang harus diajarin benar-benar ya Dok ya. Itu harus jadi apa istilahnya sekarang udah jadi gaya hidup kita. Karena kita sekarang udah nggak bisa lepas dari cuci tangan. Gitu. PHBS. Nah, berarti jam kunjungan pasien nih antara pasien satu dengan pasien lain diusahakan. Jadi jadwal ya Dok ya. Betul, jadwalkan appointment untuk meminimalkan kemungkinan mereka itu sesama pasien itu kontak gitu ya di ruang tunggu. Minta pasien datang tepat waktu. Jadi benar-benar harus tepat waktu, nggak lebih awal, nggak lebih lama gitu loh. Jadi untuk meminimalkan mereka itu berada di ruang tunggu. Ya, jadi memang terus dokternya harus disiplin, pasien juga harus disiplin juga ya. Terus kan kadang di tempat ruang tunggu tuh ada mainan, ada majalah itu sementara disingkirin dulu lah. Disingkirin terus kita kasih di situ tisu, tempat tisunya yang ada injekannya ya. Jadi pasien nggak perlu menyentuh buka gitu ya. Terus kalau ya itu sih untuk di ruang tunggu gitu sambil pasien menunggu dipanggil. Nah ini kemudian waktu pasien masuk. Nah pasien masuk berarti ini udah masuk ke ruangan konsultasi. Berarti pasien konsultasi itu tetap pakai masker ya Dok ya? Iya. Kemudian pasien konsultasi pakai masker. Kita berarti pada saat menerima pasien itu kita udah lengkap nih, udah dengan semua APD level 3. Ya. Kemudian setelahnya sebelum pasien duduk di dental unit sebisa mungkin cuci tangan dulu, itu ya Dok ya. Kemudian, saya juga pernah baca ada yang kenapa harus pakai APD lengkap kan kita udah tahu dari awal dia mau ngapain. Iya. Gitu makanya kalau dia cuma misalnya konsultasi ya kita nggak perlu APD level 3 gitu ya. Iya, cuma memang kadang-kadang kan ada juga Dok yang saya sakit gigi nih, udah konsultasi panjang lebar via WA ini itu. Ya. Kita udah mikirnya wah ini bakal dicabut. Ternyata pas dilihat wah ini sih pulpitis reversible, seharusnya bisa ditambah. Gitu ya Dok, kan kadang-kadang pasien tuh nggak tahu gitu dia ini yang menurut dia sakit aja gitu, tapi sebenarnya nggak tahu perawatannya apa yang harus dilakukan, yang bakal dilakukan kan itu. Tapi memang sebaiknya kita tetap ya Dok ya jaga-jaga. Nah terus yang saya kemarin baca lagi ada pasien pas duduk sebelum buka mulut itu disarankan untuk berkumur H2O2. Betul. Berapa persen ya? 1% H2O2 terus sama 0,2% atau 0,2% povidone iodine. Oke, povidone iodine. Ya. Tidak disarankan menggunakan chlorhexidine gitu ya. Karena kurang efektif untuk
mematikan virus corona ini. Oke, berarti H2O2 1% atau povidone 0,2%. 0,2%, ya. Ya, kemudian kita udah nih melakukan tindakan di pemeriksaan, Nah setelahnya setelah selesai pasien keluar. Nah itu yang mulai keribetan nomor 2 ya dok, setelah kita pakai APD yang luar biasa itu, cara disinfeksi ruangan. Gimana nih dok cara disinfeksi ruangan ya dok? Ya jadi yang pasti kalau dental unit itu memang lebih baik itu dibungkus ya, dibungkus dengan di wrapping dengan plastik ya, karena kan di dental unit itu ada ini ya logam-logam yang memang mudah sekali, dan virus corona itu kalau nempel di logam memang dia bisa bertahan lama ya. Makanya itu harus diganti, tapi setiap pasien itu memang harus diganti, dibersihkan, bisa dengan disemprot gitu ya, semprotan, atau bisa juga dilap dengan yang wipes gitu, tisu ya, disinfektan ya. Itu semua area yang yang memang yang diduduki atau dipegang pasien itu semua dibersihkan gitu, termasuk juga nanti baju kita juga, misalnya kita ganti gitu ya, APD-nya itu juga nggak bisa sembarangan buka gitu ya, nggak bisa sembarangan buka. Yang pasti itu kita memang lebih baik itu ada ruang khusus untuk ganti baju gitu ya, karena yang bahaya kalau misalnya itu dijadikan satu tempat dengan tempat praktek kita, itu akan tercemar juga, karena menurut penelitian yang paling banyak tempat yang mengandung virus dan bakteri itu di ruang ganti justru. Oh, justru di ruang ganti ya dok ya, bukan di ruang periksa. Ruang ganti. Bukan di ruang periksa. Nah, kalau kita pakai ya kan kadang kemungkinan besar kita mungkin kita menggunakan handpiece atau scaler ya, untuk ultrasonic scaler untuk tindakan yang emergency. Di ruangan itu memang harus tetap kita pakai masker. Nah, selama di dalam ruangan tempat praktek. Kita masuk ke ruangan tuh udah full lengkap, dan masker jangan sampai dibuka sebelum kita masuk ke ruang ganti gitu ya dok ya. Jadi memang ini ada juga nih pertanyaan dari Dokter Alfasari. Nah dok, yang saya khawatirkan justru bukan terkontaminasi antara dokter dengan pasien, tapi pasien ke pasien selanjutnya karena adanya aerosol dari pasien sebelumnya. Jadi infeksi nosokomial gitu ya dok ya? Ya, infeksi silang ya. Betul, jadi setelah pasien pertama selesai, untuk ke pasien kedua kan memang disarankan pun ada jeda waktu yang cukup supaya kita bisa disinfeksi ruangan. Nah selain dari kita lap dental unit, nah itu kan kalau misalkan dia memang ada aerosol yang masih berkembangan gitu, gimana nih dok untuk disinfeksi di ruangannya dok? Nah, yang pasti pembersihan di lantai juga dok. Gitu. Jadi bukan hanya dibersihkan hanya di permukaan dental unit gitu ya, tapi di lantai juga itu harus dibersihkan, karena ketika aerosol itu berterbangan ya pasti akan jatuh ke lantai juga. Nah itu yang memang harus dibersihkan. Benar-benar. Kenapa kita harus spare waktu yang sekitar kira-kira 30 menit ya dok ya? Antar pasien itu karena memang kita harus disinfeksi satu ruangan praktek kita ya. Jadi lebih ribet ya? Iya, benar, semuanya lebih ribet.
Terus terima pasien berarti nggak bisa banyak-banyak ya dok ya sehari? Nggak bisa, nggak bisa banyak-banyak. Mungkin sehari 20. Ini jadi harus benar-benar tertata banget reservasinya. Oke, iya. Kemudian ada nih dok, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Arya Brahmanta. Apakah akan ada regulasi dari PDGI terkait cara pakai APD dan cara melepas APD dok? Karena memang sih saya pribadi sering lihat tuh di Instagram atau di postingan-postingan di grup itu ada yang cara pakai APD level 3 dari awal sampai akhir, dan cara ngelepasnya pun itu kira-kira butuh 10 menit sendiri ya dok ya? Gimana tuh nanti apakah ada dari PDGI? Kalau dari PDGI sampai saat ini nggak ada, tapi dari Kementerian Kesehatan kan sudah ada yang mengenai khusus APD. Itu sudah ada dari Kementerian Kesehatan, tapi kalau dari PDGI kalau menurut kita sih kita sama aja. Sama aja. Okay. Prosedurnya sih sama aja. Ya, semoga terjawab ya dok ya pertanyaannya Dr. Arya. Kemudian ada lagi nih Dr. Sinta Ambar. Nanya lagi ya dok, kalau GTP patah, gak ada keluhan sakit, tapi pasien mengeluh nggak bisa makan, gimana dok? Ini emergensi nih, kalau nggak bisa makan nanti kurus dok. Gigi tiruan penuh patah, iya sih dok, nggak bisa makan. Gimana tuh dok? Ya kalau bisa ditangani secara ini ya temporer ya silakan aja, karena kan yang kemungkinan besar dental laboratorium kan pasti kemungkinan besar itu tutup. Iya. Gitu. Kemungkinan besar itu kan dia tutup. Kalau bisa ditangani secara temporer atau dokternya bisa preparasi sendiri ya dok ya. Ilmunya akhirnya dia turun sendiri, dia segala macam dia lakukan dia buat dia di kufet sendiri misalnya kayak zaman dulu kita mahasiswa ya silahkan. Masih ingat nggak dok kira-kira kalau dokter Kani suruh itu kufet mendem? Udah nggak inget ya dok ya? Lupa ingat ya, masih di refreshing. Iya, berarti sebenarnya emergensi atau enggak itu kita sendiri yang ini ya dok ya harus menilai ya. Iya, betul. Walaupun di guidance-nya sudah ada sakit segala macam, tapi kalau memang di akhirnya nggak bisa makan juga akan jadi masalah juga kan. Gizi juga nggak bisa masuk. Iya. Masa pasien disuruh dia cairan terus? Nggak mungkin kan? Iya betul dok. Nah kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dari Dr. Arya. Gimana dengan tata laksana limbah medis? Terus terkait dengan pembuangan APD. Ya, ini yang belum guidance-nya belum disosialisasikan ya guidance ini. Ya memang untuk sebenarnya limbahnya itu hampir sama ya dengan limbah medis lainnya ya. Jadi kalau untuk APD-nya sih, nah terkait APD-nya itu memang kalau pergantiannya kita taruh di di ruang ganti ya. Yang tadi saya bilang bukan di ruang praktik ya. Jadi itu juga harus dipikirkan teman-teman kalau misalnya memang mau praktek ada satu ruang khusus untuk ganti. Nah di situ kita ganti pakaian ya, terus untuk untuk limbahnya itu yang kita kasih cairan desinfeksi dulu gitu ya. Direndam dulu ya dok ya. Direndam dulu. Even itu disposable memang sebaiknya itu dilakukan itu dulu. Desinfeksi. Nggak langsung masuk ke tempat sampah infeksius, tapi kita desinfeksi dulu ya dok ya sebelum dibuang. Ya.
Oke, nah kemudian, ini juga saya baru lihat nih kemarin ini ada ya Dokter Hani juga posting bagaimana mekanisme pembagian 5.000 APD bantuan dari BNPB. Jadi hari Selasa ya kalau nggak salah kita dapat bantuan. Tapi sebelumnya kita itu hari Jumat apa hari Sabtu gitu ya. Kita sebelumnya sudah dapat APD. Jadi secara total kita dapat bantuan dari BNPB itu ada 5.000 APD ya, 5.000 APD dalam hal ini hazmat suit ya. Terus ada 5.248 hazmat suit. 5.248 hazmat suit. Terus ada 248 goggles ya. Ada 248 goggles, terus ada 20.000 pieces masker surgical ya. Surgical mask atau masker bedah itu 2.000 pieces. Kalau 2.000 pieces itu berarti 400 box ya. Dan satu boxnya itu isi 50. Terus N95 itu masker ada 500 pieces. Nah, ada 500 pieces. Nah, terus juga kita juga dapat bantuan 50 goggles ya dari dokter gigi yang pasti untuk pembagiannya itu kita berdasarkan cara proporsional. Nah, cara proporsional ini ya kita bagi langsung itu ke Pengwil, dan nanti dari Pengwil itu turun ke cabang ya. Terus jadi nanti Fasiankes Gigi ya, fasilitas pelayanan kesehatan gigi itu ya, misalnya rumah sakit poli gigi dari rumah sakitnya atau klinik gigi atau puskesmas gitu ya, itu mengajukan ke PDGI cabang gitu ya, dengan tembusan Pengwil dan PBPDGI. Dan pembagiannya ini kita usahakan secara proporsional. Proporsional itu maksudnya inilah berdasarkan ada beberapa pertimbangan. Nah, karena keterbatasan jumlah dan jenis APD ya, jumlahnya itu ya kalau kita lihat ya itu sedikit jumlahnya. Betul. Sedikit karena dibandingkan dokter gigi di seluruh Indonesia. Jumlah dokter gigi dari Sabang sampai Merauke itu ya dok ya? Jumlah dokter gigi itu ada 34.000 ya. Yang terdata di KKI itu ada 37.000, 4.000 spesialis dan 33.000 dokter gigi umum. Ya. Nah, dari itu yang praktek mungkin sekitar 70%-nya gitu yang praktek. Nah, ini kita bagi itu berdasarkan daerah yang menjadi epicentrum dan red zone COVID-19. Kita bagi ya, kita buat scoring ya, kita scoring berdasarkan yang pertama jumlah dokter gigi di daerah tersebut ya. Yang pertama dari jumlah dokter gigi di daerah tersebut, terus yang kedua berdasarkan jumlah pasien yang positif COVID-19 di daerah tersebut. Terus yang ketiga berdasarkan jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 di daerah tersebut. Terus yang keempat banyaknya jumlah PDP, pasien dalam pengawasan. Berarti nah, itu dari semua itu kita scoring. Ya, dari semua itu kita scoring. Nanti ada yang paling besar gitu ya. Kalau saya yakin yang paling besar itu DKI. Karena kan kita tahu secara nasional itu DKI itu kan yang positif itu luar biasa gitu ya. Yang meninggal juga banyak kan di DKI. Di DKI dan daerah-daerah perbatasan kayak Tangerang, Bekasi, Bogor, itu yang kemungkinan besar akan banyak di situ. Tetap dan selain itu kita melihat di Sumatera itu ada yang paling besar itu Sumatera, kalau nggak salah di Sumatera Utara ya, itu memang paling banyak yang positif COVID-19. Kalau di Sulawesi itu yang banyak
Makassar ya, Yeah. Sulawesi Selatan. Jadi nanti kita bagi secara proporsional ya, nanti ada persentasenya, ya nggak bisa banyak juga. Nah makanya kita tetap berusaha, kan kita juga ini ya ada menerima donasi. Kemarin donasi yang terkumpul itu ada sekitar 43 jutaan. Itu kecil sih masih, karena kalau dibelikan APD itu juga nggak terlalu banyak. Belanja hazmat suit aja 200 pieces itu bisa sampai hampir 15 juta gitu ya. Apalagi sekarang kan karena banyaknya demand ya dok ya, harga semua naik juga. APD yang paling sekarang yang paling sulit itu kan masker ya, baik itu masker surgical maupun masker N95 atau N95 itu kan penamaannya di ini ya, di Amerika ya. Betul. Kalau di China itu kan KN95 ya. Terus di Eropa ada FFP2 gitu ya, macam-macamnya yang setipe dan speknya itu mirip dengan N95 ya. Yang paling banyak itu memang dari China ya. Tapi tetap aja di Indonesia ya sekarang itu sulit sekali memperoleh N95. Betul. Nah ini kebetulan waktu kita udah mau habis nih, udah mau sejam ya kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa juga ya dok ya. Ternyata banyak nih ilmu yang didapat dari ngobrol-ngobrol siang dengan Dokter Kani. Nah, jadi semoga dokter-dokter yang nyimak bisa nambah juga ilmu pengetahuannya mengenai APD, kemudian mengenai tema diskusi kita hari ini. Gimana kita kalau misalnya mau praktek, berarti kita harus udah tahu nih persiapannya gimana ya dok ya. Jadi jangan sampai kita bunuh diri ya dok ya. Praktek ya nggak ada APD bunuh diri gitu. Oke, kira-kira ada ini nggak dok, pesan-pesan buat dokter gigi seluruh Indonesia nih sebelum kita tutup acara diskusi kita siang ini? Ya, jadi pesan saya teman-teman dokter gigi di seluruh Indonesia ya, memang pandemi COVID-19 ini memang sangat memukul kita semua ya di dunia terutama kita di dunia kedokteran gigi ini. Tidak hanya dokter gigi saja yang terkena, dampaknya teman-teman yang sebagai distributor atau dental supply juga terpukul. Kita semua terpukul. Kita berharap badai pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Makanya itu kita sebagai dokter gigi, saya sesuai dengan surat edaran dari PBPDGI ya, sebaiknya kita menunda untuk praktek. Ya memang itu pasti akan mempengaruhi banget ya, mempengaruhi banget ini ya pendapatan kita. Ya saya sendiri aja ini sudah hampir ini minggu keempat saya nggak praktek. Ya itu nggak praktek. Nah itu sangat mempengaruhi ya. Saya pikir ya kita semua kena dampaknya, dan ya Tuhan Allah kita juga nggak tidur. Semua sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi kita yang penting kita tetap usaha ya misalnya kita usaha bukan praktek atau cara lain ya kita lakukan aja bismillah ya. Kalaupun harus praktek, jangan lupa pakai APD yang lengkap level 3, dan sebaiknya memang mengajukan kasus-kasus emergensi. Kalaupun tidak mengajukan kasus emergensi ya harus benar-benar ekstra dalam masalah desinfeksi ini ya. Itu benar-benar dijaga, karena biar bagaimanapun kita seakan-akan
nggak ada peranannya, tetapi dokter gigi juga bisa berperan dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, no APD sama dengan bunuh diri. Iya. Oke, itu quotes dari Dokter Kani ya. Nanti kita bikin no APD sampai dengan bunuh diri. Oh ya, satu lagi. Mungkin jangan lupa pakai apron ya. Kalau belum tahu apron, itu kayak model celemek ya, itu plastik itu ya, jadi lapis plastik. Selain untuk dokter giginya, perawat, sebaiknya memang pasien juga diberikan apron gitu ya. Jadi untuk melapis bajunya kalau misalnya ternyata kita dengan terpaksa memakai alat-alat yang bisa menimbulkan aerosol. Iya. Oke dok, terima kasih banyak untuk diskusinya siang ini. Oke. Semoga bermanfaat buat semua dokter gigi yang nyimak. Ya, amin. Salam sehat, stay at home, stay healthy semuanya. Semoga badai wabah COVID-19 ini segera berlalu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum.